Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah haqqa hamdi wassalatu wassalamu ala rasuli wa ala alihi wa sahbihi. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidina wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Alhamdulillah, izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Profesor Dr. Haji Wajidi Sayadi MAG yang sehari-hari sebagai dosen YAIN Pontianak khususnya di program studi ilmu Al-Quran dan tafsir. Alhamdulillah, di YAIN Pontianak ini sejak saya di SK-kan itu sudah 26 tahun 3 bulan mengabdi, yang dasar-dasar pengabdian sebagai akademisi itu dibangun dari riwayat pendidikan awal. Pertama, saya lahir dan dididik di lingkungan pondok pesantren, khususnya pondok pesantren Salafi di Parape, Campalagian, Polman, Sulawesi Barat. Juga hampir bersama waktunya dengan pondok pesantren Syekh Hasan Yamani yang sedikit agak modern sebagai pondok pesantren cabang dari pondok alumni cabang dari Gontor. Lalu kemudian saya masuk dalam dunia akademik mulai dari jurusan tafsir hadis, dulu namanya jurusan, kalau sekarang namanya program studi. Lalu di Alauddin UIN Makassar yang dulu tahun 96, kemudian saya melanjutkan di UIN Jakarta juga jurusan tafsir hadis, dan hingga S3 doktor dalam bidang juga ilmu Al-Quran dan tafsir yang disertasinya membahas tentang tafsir Al-Maraghi, ya, kritik terhadap riwayat asbabun nuzulnya dengan pendekatan ilmu kritik hadis. Nah, di samping dari basis keilmuan yang seperti ini juga ditunjang dengan pengalaman belajar di luar, diberi kesempatan oleh Kementerian Agama untuk short course di Kairo, Mesir, khususnya di Universitas Al-Azhar, Ain Syam dan Darul Ulum dan beberapa tempat di Kairo. Dan juga ada kesempatan ketika ikuti International Visitor Leadership di Amerika Serikat, di Washington DC, Los Angeles, yang tempat sekarang Piala Dunia. Alhamdulillah kami udah ada pengalaman juga di situ dalam rangka membangun toleransi di dunia global. Nah, kemudian itu dalam dunia kampus. Dalam dunia masyarakat, karena sebagai dosen tugas utamanya 3 hal. Pertama, pendidikan dan pengajaran. Yang kedua, penelitian. Penelitian ini alhamdulillah sudah lebih 20 buku yang saya tulis dan sudah dipublish. Demikian juga jurnal dan karya-karya ilmiah lainnya. Nah, kalau dalam bidang pengabdian masyarakat, alhamdulillah di Kalimantan Barat ini sejak kedatangan saya di Kalimantan Barat sudah bergabung di Majelis Ulama Indonesia selama 19 tahun. Saya 11 tahun menjadi Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Barat dan sampai hari ini Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Saya Ketua FKUB Provinsi Kalimantan Barat, mantan Ketua Badan Wakaf Kalimantan Barat, Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme, kepanjangan tangan dari BNPT Republik Indonesia. Begitu juga saya dipercaya oleh gubernur untuk menjadi anggota dan ketua Dewan Pengawas Bangkalbar Syariah. Jadi saya 9 tahun di Bangkalbar Syariah, kemudian diangkat menjadi ketua Dewan Pengawas Syariah. Itu adalah pengalaman luar biasa karena pemegang saham mayoriti di Bangkalbar itu sebagai Bank BPD itu adalah gubernur. Dan semua bupati wali kota se-Kalimantan Barat ketika RUPS, rapat umum pemegang saham utama, itu semua berkumpul bupati dan gubernur. Jadi relasi dan komunikasi para pemegang kebijakan di Provinsi Kalimantan Barat ini alhamdulillah sudah terbangun. Dan memang keberadaan saya di Kalimantan Barat ini sejak Gubernur Usman Ja'far,
Gubernur Cornelis 2 periode sampai Gubernur Sutarmiji, hampir setiap bulan Ramadan saya mendampingi para gubernur ini untuk turun ke daerah dalam rangka safari Ramadan. Itu bagian dari kepercayaan bahwa sebagai dosen YAIN di mata masyarakat, dipercaya oleh masyarakat sekaligus dipercaya oleh pemerintah. Dan itu adalah basis kekuatan untuk dalam rangka ingin bagaimana YAIN ke depan, bahkan menjadi UIN, harus ada korelasi dan komunikasi yang baik dan efektif untuk pemerintah daerah. Nah, untuk gubernur yang baru saat ini, Bapak Dr. Ando Sajiriah Nursan MH, juga tahun kemarin saya diberi kepercayaan untuk ketua tim sel, ya, ketua tim menyeleksi calon pimpinan Basnas Provinsi Kalimantan Barat yang anggotanya hanya 4 orang. Jadi 1 ketua dari YAIN, yaitu saya sendiri, kemudian wakil saya itu adalah asisten 3, kemudian sekretarisnya adalah Kabiro Kesra Provinsi, kemudian anggotanya adalah Kabak TU Kanwil Kementerian Agama dan juga Penazawa Kalimantan Barat. Menurut saya ini adalah sebuah kepercayaan luar biasa. Karena tidak semua orang yang diusulkan ke gubernur itu diterima. Dan banyak orang mengusulkan, tapi semuanya terpinggirkan. Sama ketika diusulkan menjadi ketua Dewan Pengawas Syariah Bangkalbar, itu berapa puluhan nama yang masuk. Tapi begitu nama kita, alhamdulillah, itu saya tidak pernah mengusulkan nama. Tapi mungkin karena kepercayaan dan informasi yang mereka terima bahwa integritas seorang Wajidi Sayadi selama ini dia yang Pontianak, apalagi saya di Mujahidin juga sekarang ini sebagai anggota Dewan Pembina, saya sudah 17 tahun memberikan pengkajian di Masjid Raya Mujahidin dan tetap konsisten bidang hadis dan keilmuan hadis. Juga di Masjid Al-Jamaah saya konsisten sudah 16 tahun saya membina pengajian, namanya pengajian tafsir berbasis pada asbabun nuzul. Dan di tempat saya semenjak saya datang 2006, resmi selesai S3, semenjak itu saya buka pengajian di kompleks saya sampai hari ini. Jadi sudah 20 tahun memberikan pengajian. Nah, jadi saya selalu teringat dengan pesan guru saya, bahwa berbuatlah apa yang bisa kamu lakukan. Jangan pernah mengukur keberhasilan orang lain lalu Anda merasa kecil. Tapi apa yang Anda bisa buat karya yang bisa memberi kemanfaatan kepada umat dan bangsa ini. Jangan pernah merasa kecil. Karena itulah yang akan menjadi modal kita. Dan itu terbukti. Alhamdulillah. Jadi sebagai akademisi tidak boleh menjadi mercusuar, hanya sibuk dengan dirinya sendiri. Kemudian penelitian tetap, alhamdulillah, penelitian yang saya lakukan selama ini, terutama baik bidang kerukunan antar umat beragama, toleransi antar umat beragama, termasuk moderasi beragama. Penelitian saya sampai dari perbatasan untuk bagaimana mengetahui perkembangan dakwah. Nah, begitu juga baru-baru ini saya dipercaya menjadi narasumber internasional, menghadirkan beberapa pembicara dari khususnya negara-negara tetangga kita ya, dari Brunei, dari Singapura, dari Thailand, dari Filipina, Malaysia terutama karena kita sangat dekat. Baru saya 2 orang, 1 orang dari profesor dari Malang, kemudian 1 dari YAIN Pontianak. Itu membuat nama YAIN Pontianak ketika berbicara di forum internasional, bahwa ternyata ada dosennya, khususnya ya karena bidang saya bidang keilmuan hadis, karena integrasi antara dakwah kontekstual dengan keilmuan itu tidak boleh hanya mercusuar, tapi bagaimana keilmuan yang kita dapat di dalam kampus ini juga bisa memberi andil dalam perkembangan dakwah umat dan kebangsaan. Nah, jadi saya merasa modal seperti ini cukup untuk berani ya maju menjadi ya kalau Allah mentakdirkan akan memimpin YAIN, dan insya Allah YAIN akan dikenal bukan hanya di Kalimantan Barat tapi dalam dunia nasional. Karena saya selama ini sejak tahun 2007 saya sudah mendapat kepercayaan dari Kementerian Agama untuk menjadi tim pakar dalam revisi tafsir Al-Quran Kementerian Agama. Baik tafsir Al-Quran Kementerian Agama secara tahlili yang sudah diresmikan pada waktu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian tafsir tematik. Nah, terakhir kemarin juga tahun 2019 saya masuk salah satu tim
pakar pembahas mengenai revisi terjemahan Al-Quran Kementerian Agama. Itu satu-satunya dari wilayah Kalimantan. Nah, terakhir baru-baru ini ternyata apa yang kita udah revisi 10 tahun yang lalu itu direvisi lagi kembali tafsirnya. Tahun 2025 kemarin kami dipercaya kembali sebagai tim pakar dalam membahas revisi tafsir Al-Quran Kementerian Agama, ada bagian-bagian juz tertentu. Dan menurut saya, karena saya lihat tim-tim yang masuk ini hampir tidak ada dari seluruh Kalimantan, baik Banjarmasin, Samarinda, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, hanya Kalimantan Barat, dan itu hanya Profesor Wajidi. Dan ini menurut saya bukan kebanggaan pribadi, tapi saya membawa nama Yayan Pontianak ketika disebutkan nama di belakang Profesor Wajidi Sari dari Yayan Pontianak. Kan ada kebanggaan gitu tuh. Jadi alhamdulillah di Kementerian Agama sudah dikenal lah gitu kira-kira. Ya, jadi pertama insya Allah ya, kalau Allah menghendaki saya dipilih menjadi rektor IAIN Pontianak ke depan selama 4 tahun 2026 sampai 2030. Visi yang saya susun ini tidak terlepas dari visi Kementerian Agama dan juga Staf Protas dari Kementerian Agama. Saya gabung menjadi visi utama saya adalah terwujudnya IAIN menjadi UIN yang unggul, yang ramah, berintegritas dan berdaya saing global dalam integrasi ilmu keislaman, sains dan teknologi. Jadi yang tergambar di depan saya ini kalau saya jadi rektor harus menjadi UIN. Ya, karena seluruh wilayah Kalimantan, ya Banjarmasin, Kalimantan Tengah, apalagi Samarinda. Samarinda itu kita duluan beralih status dari STAIN menjadi IAIN daripada Samarinda. Tapi Samarinda udah beberapa tahun melewati kita menjadi UIN. Maka visi utama saya ini ketika maju, ya tekad untuk maju itu memang menjadikan IAIN menjadi UIN yang unggul, ramah, berintegritas. Ya, karena itu bagian terintegral sebagai tapakupiddin, IAIN itu harus berintegritas dan berdasarkan global. Karena kita sekarang berada dalam dunia yang sudah sangat maju, tentu berlandaskan pada kemajuan. Maka itulah kita integrasikan antara keislaman, sains dan teknologi. Lalu visi yang saya kembangkan mengacu kepada visi ini ada 9. Pertama adalah transformasi kelembagaan, integrasi keilmuan, digitalisasi pendidikan, karena ini menjadi sebuah kebutuhan, tidak lagi manual, tetapi karena kita dihadapkan dengan tantangan yang ada saat ini, maka mau tidak mau. Nah, termasuklah peningkatan kualitas SDM kita, penguatan riset dan inovasi berdampak, pengabdian pada masyarakat, kemitraan strategis, ya, kemudian penguatan karakter dan moderasi beragama, kemudian yang ke-9 kampus hijau yang berkelanjutan dan berdampak. Nah, dari 9 visi inilah yang kemudian seluruh program kerja dalam 4 tahun ke depan tidak boleh keluar dari 9 misi ini. Nah, saya mulai dari misalnya kelembagaan. Saya melihat bahwa kelembagaan ini yang paling mendorong kekuatan saya bersemangat bertekad maju, karena ya bukan juga sedih, cuma sayang sejak berdirinya STAIN dari dulu tahun 69, 68, 69 pilihan dari Jakarta hingga beralih status berdiri sendiri namanya STAIN 97 sampai beralih status ke IAIN 2013-2014 sampai hari ini kampusnya cuma ini toh aja nih. Yang luasnya 4,1 hektar. Sayang sekali. Padahal udah berapa rektor, udah berapa ketua, rata-rata setiap rektor itu 8 tahun. Kalau 4 rektor dikali 4 udah 32 tahun lebih. Berarti saya melihat kemana
rektor selama ini tidak punya visi ke depan. Kalau hanya mengandalkan seperti ini hanya 4 hektar sekitar itu, mau membuat UIN yang akan membuka fakultas-fakultas umum, apalagi macam kedokteran, itu tidak mungkin, tidak mungkin. Maka yang ada pikiran saya sebelum saya bertekad maju nih, saya dengan modal kepercayaan masyarakat, karena kita ini penceramah, dikenal sebagai tokoh majelis ulama, tokoh agama, saya menghubungi beberapa orang untuk membangun kerjasama tadi itu, kemitraan yang strategis. Alhamdulillah, detik ini saya sudah memegang sertifikat tanah hak milik seluas 30 hektar. Tuh. Bukan fotokopinya dikasih, aslinya sekarang masih ada di rumah saya nih. Itu 30 hektar. Cuma 30 hektar ini karena ya saya bagi 2. 20 hektar untuk Yayen, 10 hektar untuk pondok pesantren. Kalau Yayen kan hanya 4 tahun saya jadi rektor. Tapi kalau pondok pesantren selamanya. Maka 20 hektar adalah untuk Yayen, kemudian 10 hektar untuk pondok pesantren. Dan 20 hektar ini itu sudah termasuk syarat utama untuk beralih status. Karena kendala besar kita harus menghargai jasa rektor kita sebelumnya ini karena sudah bisa mengantar dasar-dasar yang lain. Kendalanya cuma satu, cuma lahan. Gara-gara lahan yang tidak sampai 10 hektar tidak bisa jadi UIN. Maka kalau insya Allah saya sudah ketemu seorang agamawan, seorang ekonom, seorang ya katakanlah banyak harta bendanya, ratusan hektar tanahnya, dan dengan rela ikhlas saya diberi kalau jadi rektor Yain Pontianak ya saya kasih 20 hektar, 10 hektar untuk pondok pesantren. Nah, saya sudah membayangkan inilah yang paling menguatkan saya untuk bersemangat karena saya harus bisa berbeda dengan rektor-rektor sebelumnya. Nah itu yang saya maksudkan dengan transformasi kelembagaan. Sayang betul lembaga ini cuma segitu-gitu. Maka dengan membuka 20 hektar, itu dengan bayangkan ini kan cuma 4 hektar. Berarti kalau 20 hektar kan 5 kali lipat dari apa yang kita tempat sekarang ini. Dan itu letaknya alhamdulillah tidak jauh dari bandara. Kalau dari sini sekitar, kalau saya tidak salah ya, hanya sekitar 17 kilo. Dan saya sudah tengok langsung. Saya diantar pakai mobil Innova datang ke lokasi itu dengan jalanan yang sangat bagus lah. Nah, tinggal yang penting kalau sudah jadi itu kita sudah berdata. Dan saya sudah susun semacam master plan ke depan. Nanti fakultas ini akan ada di sini. Yang otomatis karena kalau sudah UIN itu kita akan membuka fakultas umum. Ya maksimal 40%, 60% fakultas agama. Paling tidak ketika tahun pertama dengan dasar itu saya harus balik nama menjadi nama pemilik tanah itu adalah Kementerian Agama, kemudian dirancang ke depannya untuk akan dibangun perlahan-lahan. Walaupun jangka panjangnya saya sudah tidak menjabat rektor, tapi pelanjutnya saya sudah tanamkan dasar-dasarnya bahwa kita sudah jadi UIN, lahannya sudah ada, ini master plan-nya ke depan, terserah Anda mau lakukan. Dan menurut saya dengan pemilik tanah ini yang ingin beramal jariah, saya bilang saya tidak punya harta, tidak punya tanah, tapi tekad dan kemauan akan ada. Jadi sebagai wasilah untuk beramal jariah. Sayang, sebenarnya di Kalimantan Barat, baik gubernur, pemerintah daerah, kabupaten, dan tokoh-tokoh agama, kalau kita bisa membangun komunikasi yang beradab, ya, komunikasi yang baik dan benar, insya Allah, karena ketika Yain bisa kita tempatkan di daerahnya, maka itu akan otomatis membangun sumber daya manusia untuk daerahnya sendiri. Itu. Nah, cuma kendala selama ini kan faktor komunikasi. Dan hampir semua yang sebelah ini komunikasinya kayak buntu lah. Karena ya itu tadi, kita belum pernah mendengar ada bantuan pemerintah provinsi atau daerah yang sifatnya sangat signifikan dalam rangka membangun Yain. Insya Allah dengan izin Allah dan ridho Allah serta membangun kerjasama bermodalkan kepercayaan dari masyarakat, itu yang saya maksud dengan transformasi kelembagaan yang sangat
Ya mungkin jangka pendek untuk alih status, tapi jangka panjangnya nanti akan ke depan kita punya. Kalau ini kita bermimpi ya. Jadi kalau saya bayangkan ini, kalau ini kan pusat-pusat perekonomian. Karena kalau kita sudah menjadi universitas, kita mengelola perguruan tinggi itu sama dengan mengelola industri keuangan. Jadi bagaimana setiap lembaga yang kita kelola bisa mendatangkan uang untuk bisa mensejahterakan SDM kita, dosen, tenaga pendidik, dan semua keluarga besar dari UIN. Maka ini salah satu menjadi sumber perekonomian. Karena ini kan daerah perekonomian, nanti sana sumber penelitian, pembelajaran, dan seterusnya itu jangka panjang ke depannya itu. Lalu integrasi keilmuan, saya kira tadi saya sudah gambarkan tentang integrasi keilmuan ini, ya mau tidak mau itu menjadi sebuah keniscayaan ya, antara, kalau IAIN ini kan institut agama Islam, jadi hanya agama Islam toh. Maka kenapa kita bersemangat ya untuk menjadi universitas? Karena nanti kalau universitas yang kita di Kalimantan Barat ini, kalau dalam hitungan saya dulu ketika saya menjadi ketua Forum Kerukunan Umat Beragama, Muslim di Kalbar ini sekitar 57%. Selebihnya itu non-Muslim. Ya, nanti ketika menjadi universitas, maka banyak program studi fakultas umum yang mungkin orangnya non-Muslim, tapi itu bisa berkolaborasi dengan kita, Itu. Jadi integrasi keilmuan itu menjadi sebuah yang niscaya. Yang berikutnya adalah digitalisasi pendidikan. Itu udah menjadi sebuah keniscayaan juga, karena sekarang ini dalam terutama misalnya kita dosen memberikan pelayanan kepada mahasiswa, tenaga pendidik memberikan pelayanan kepada semua pihak baik dosen maupun mahasiswa dan seterusnya, itu mengandalkan manual itu banyak waktu kita tersita. Ya, tapi dengan menjadikan sudah dirintis oleh pemimpin kita, rektor kita sebelumnya ini dengan Smart Campus ini, nah itu kita akan lanjutkan dan selalu mencari hal-hal yang bisa lebih bagus ke depannya dalam rangka digitalisasi pendidikan itu. Berikutnya adalah ya peningkatan kualitas SDM ya. Jadi peningkatan kualitas SDM ini tentu meningkatkan kompetensi baik bagi dosennya maupun tenaga kependidikan ya melalui pelatihan, riset dan kolaborasi dan berbagai pihak. Karena ini saya punya data mengenai SDM kita, profesor kita alhamdulillah kan sudah 18 ya. Kemudian doktor sekian, master sekian, begitu juga tenaga-tenaga pendidikan itu penting karena itu akan membangun semakin ke depan, itu penting sekali. Ada hal yang juga menjadi kendala kita dan itu menjadi program prioritas saya ke depan adalah dosen kita ini yang kepangkatannya ya katakanlah misalnya lektor kepala. Lektor kepala ini sampai hari ini dari seluruh 225 orang ini itu hanya 18%. Sementara untuk institusi kita ini lembaganya untuk bisa unggul itu minimal 30%. Jadi itu menjadi kendala juga, kita tidak bisa unggul. Karena banyak dosen kita ini yang biasalah terlalu mungkin banyak kesibukan lain sehingga lupa ngurus kepangkatannya, sehingga tidak sampai lektor kepala. Jadi banyak tertahan di lektor saja. Nah ini menjadi kendala. Maka salah satunya dalam visi misi ke depan dan bagian dari itu kemudian membuat sebuah program kerja ke depan ada peningkatan kualitas SDM, termasuklah diantaranya ini adalah mendorong percepatan ya dosen-dosen kita yang masih lektor itu didorong secepat mungkin dan dibantu, bahkan kita dalam perencanaan yang kita buat secara detail itu ada semacam satgas lah ya, tim yang membantu supaya percepatan dari lektor menjadi lektor kepala karena sangat membantu untuk peningkatan nilai ya lembaga kita menjadi unggul itu.
Yang berikutnya adalah ini. Ya, kalau penguatan riset dan inovasi berdampak, alhamdulillah saat ini sudah banyak dosen-dosen kita yang penelitian, cuma memang masih sangat terbatas. Ya, karena pertama kalau hanya mengandalkan di sini kan sangat sedikit, bahkan seringkali hanya berpaku pada penelitian yang dananya sangat sedikit, sementara dosen sangat banyak, sehingga ada yang ditolak berkali-kali, ada yang juga sudah. Ini menjadi tantangan. Maka ke depan saya akan berpikir bahwa kita upayakan kalau dananya memungkinkan, itu semua dosen tidak ada alasan untuk tidak meneliti. Ya, tidak meneliti sehingga semuanya dapat. Karena kalau yang ada selama ini kan ada dosen sama sekali tidak pernah. Padahal dengan makin banyaknya penelitian dosen sehingga makin banyak karyanya, itu akan mendongkrak ya akreditasi dari program studi di mana dia mengajar. Nah, kendala kita ini banyak dosen hanya mengajar dari rumah ke kampus, kampus ke rumah, tapi penelitiannya enggak, bukunya enggak, karyanya, artikelnya kurang. Nah, ini juga menjadi bagian yang akan kita perhatikan untuk ke depannya. Kalau pengabdian kepada masyarakat, nah saya mewacanakan ke depan, kalau pengabdian masyarakat ini kita membangun kerjasama yang tidak hanya pada waktu KKL, PPL, tapi misalnya kita kerjasama 10 tahun daerah tertentu, sehingga ada sebuah desa binaan, kita memberikan sebuah bantuan kepada satu daerah tertentu, nanti ke depannya daerah tertentu ini apa yang mereka bisa bantukan ke YAIN. Satu contoh misalnya ya. Ini saya berpengalaman ketika saya belajar dulu di satu tempat. Jadi selama 10 tahun semacam KKN, kalau dulu KKN, sekarang KKN, 10 tahun itu aja tidak pernah berpindah-pindah. Sehingga satu daerah itu pada satu desa pada tahun sekian tahun itu akan terbangun dengan baik. Baik terbangun mulai dari TPA-nya, membangun masjidnya, membangun yang akan mengisi masjidnya, karena itu rutin. Jadi kalau oleh mahasiswa kita hanya katakanlah 2 bulan, 60 hari atau 40 hari, nah itu kan baru separuh, baru perkenalan, balik lagi. Nah tapi kalau berkelanjutan itu akan dilanjutkan. Coba kalau balik hanya 40 hari, berikutnya pindah ke kabupaten berikutnya. Jadi sini tidak tuntas, di sana tidak jadi, akhirnya semuanya tidak jadi. Tapi kalau kita kerjasama 10 tahun ke depan, kita akan bangun, kita akan berikan bantuan dalam memberikan edukasi, pengabdian kepada masyarakatnya. Tapi daerahnya, terutama daerah tertentu yang punya lahan, kira-kira berapa hektar tanahnya bisa disumbangkan untuk YAIN. Nah, itu kan ada timbal balik, namanya take and give. Nah ini yang pengabdian masyarakat betul-betul berdampak. Jadi bukan pengabdian masyarakat hanya berdasarkan pada program kerja selesai, sudah selesai. Nah, itu yang saya bayangkan. Karena pengalaman sebelumnya ada namanya desa binaan. Desa binaan itu menurut saya penting karena di situ bisa membangun ekonomi masyarakat, bisa membangun pendidikan spiritualnya, bisa membangun apalagi dengan dunia-dunia teknologi saat ini itu. Itu yang saya bayangkan untuk pengabdian pada masyarakat yang betul-betul berdampak. Kalau kemitraan strategis, tentu tidak terlepas pertama dari pihak pemerintah ya, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, kemudian para donatur yang punya seperti yang tadi saya cerita ini yang rela menghibahkan tanah, itu kan sudah ada mitra. Dan bahkan beliau mengatakan kalau masih kurang kasih tahu saya Pak Wajidi. Oh siap, insya Allah. Nah kemitraan strategis ini saya berpikir ke depan mudah-mudahan Allah izinkan dan melembutkan hati para pemimpin di 14 kabupaten daerah ini, kita akan membangun kerjasama dengan mereka. Satu contoh. Kita berharap ada satu fakultas, gedung fakultas kita berharap dibangun oleh satu kabupaten. Sehingga nama kabupaten itu kita abadikan dalam kampus. Sehingga nanti ada satu gedung apalah namanya, kita waktu itu Bupati Kabupaten ini. Nanti ada satu fakultas lagi di situ,
bantuan dari bupati kabupaten ini. Coba kalau bayangkan 14 kabupaten, yang walaupun tidak semuanya karena kita ada minoritas, ada mayoritas. Tapi kalau kita menamakan universitas, bukan lagi YIN Institut Agama Islam, tapi ini universitas, maka keterbukaan dari bupati kepala daerah yang tidak lagi berasaskan pada agama, tapi kita ingin memberikan contoh bahwa kita membangun SDM-nya Kalimantan Barat. Salah satu tempatnya yang handal untuk saat ini dan ke depan adalah UIN. Maka ketika semua daerah kabupaten bisa kita bermitra apa yang dia bisa bangunkan, itu menurut saya sangat meringankan Kementerian Agama. Karena Kementerian Agama ini juga biasa memberikan pesan bahwa sebagai rektor YIN Pontianak, usahakan tidak tergantung 100% hanya pendanaan murni dari Kementerian Agama. Tapi rektor harus mampu menjalin kerjasama, bermitra dengan siapapun, terutama pemerintah provinsi dan daerah, sehingga beban Kementerian Agama itu bisa berkurang. Maka dengan bermitra seperti yang saya bayangkan ini akan berkurang bebannya Kementerian Agama. Jadi anggaran dari Kementerian Agama itu tentu kita bisa pakai dalam hal yang lain, terutama pada peningkatan SDM dan kesejahteraan bagi dosen dan tenaga pendidiknya. Selama ini kan ya begitu-begitulah, nah, kira-kira. Penguatan karakter dan moderasi beragama. Nah ini memang amanah ya. Sebagai institusi keagamaan di bawah Kementerian Agama, maka mau tidak mau moderasi beragama ini menjadi sebuah ikon kita. Apalagi di Kalimantan Barat, saya 5 tahun menjadi ketua Forum Kerukunan Umat Beragama di Kalimantan Barat ini merasakan betul ya, ketika kita membawa nilai-nilai keragaman itu, kebinekaan, wawasan kebangsaan yang moderat, saya kira inilah kampusnya. Jadi kita sekecil apapun yang namanya benih-benih radikalisme itu kita usahakan tidak tumbuh dalam kampus ini. Itu menjadi ikon yang sangat kita kedepankan karena itu bagian dari amanah ya bangsa dan negara ini. Nah, kemudian kampus hijau berkelanjutan. Saya sudah membuat mungkin kalau orang melihat gambar yang saya buat master plan itu sebagai wujud dari kampus hijau, karena itu kan 20 hektar, kita dengan leluasa memberikan gambaran itu petanya bagian ini betul-betul apalagi di lahan di daerah sekitar Kuburaya ini kan betul-betul sangat luas tuh. Maka untuk mewujudkan kampus hijau berkelanjutan dan berdampak ini tinggal bagaimana kita berkolaborasi dengan pihak-pihak yang terkait untuk bisa mewujudkan impian ya, kita bermimpi karena lahannya insya Allah sudah ada, tinggal bagaimana kita merancangnya sebagai wujud dari kampus ya, karena disitulah akan kelihatan kampus hijau berkelanjutan dan akan dirancang ya dengan membangun banyak kerjasama dengan pihak-pihak lain. Saya kira ini visi dan misi kalau Allah, insya Allah ya, kalau Allah menghendaki saya diberi amanah untuk menjadi rektor YIN Pontianak 4 tahun ke depan. Makasih. Bagaimana strategi dan langkah konkret Bapak untuk mewujudkan transformasi kelembagaan dari YIN menjadi UIN Pontianak? Ya, baik, terima kasih. Pertama, tentu kan melihat berawal dari pendanaan anggaran. Karena sebesar apapun mimpi yang sifatnya idealisme itu, tapi kalau tidak didukung tentang dana, maka itu juga tidak mungkin bisa terwujud. Nah, untuk merancang pendanaan, sebagai lembaga di bawah naungan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, maka pertama adalah basisnya pada APBN, anggaran. Nah, untuk anggaran ini tentu kita melihat mana hal-hal yang sifatnya jangka awal, ya, jangka menengah dan jangka panjang. Karena ada yang bisa diselesaikan dengan menggunakan pada anggaran dari pemerintah itu sendiri, ya. Tentu termasuk juga dari penghasilan yang bukan pajak itu dari kita juga, itu kan bagian dari itu.
Maka tentu menyesuaikan. Nah, ketika ada hal-hal yang sifatnya bangunan jangka panjang seperti tadi ini transformasi kelembagaan dengan membuka lahan pembangunan kampus 2, maka untuk Kementerian Agama mungkin agak terbatas, ya. Karena biasanya kalau kita membeli lahan itu dari kementerian enggak, tapi dari kitanya. Maka sementara dari kita untuk pendanaan ya kan sangat terbatas. Maka mau tidak mau disinilah fungsinya membangun mitra kerjasama strategis. Nah, contoh misalnya, kalau tadi kan saya sudah berulang-ulang, karena itu sudah insya Allah real, karena itu dengan jelas sertifikat tanahnya itu sudah ada saya sudah pegang itu. Jadi bukan lagi akan, tapi insya Allah. Nah, yang kedua adalah pemerintah provinsi. Nah, pemerintah provinsi ini kuncinya adalah komunikasi. Alhamdulillah, baik sifatnya formal ataupun non formal, karena kami sering sama-sama dengan gubernur. Ya tadi saya cerita kalau gubernur yang saat ini ya sebelumnya bupati, kami udah sering diundang, apalagi beliau ini ketua Dewan Masjid Indonesia Provinsi Kalimantan Barat. Nah, saya sebagai pengurus Dewan Masjid Provinsi Kalimantan Barat. Gubernur ini juga adalah biasanya menjadi ketua Dewan Pembina Yayasan Masjid Raya Mujahidin. Nah, saya anggota bagian dari Dewan Pembina. Jadi membangun komunikasi seperti itu justru momen-momen seperti itu jauh lebih berhasil ketimbang datang secara formal ke kantor bawa map. Ada pertemuan, itu bahasanya resmi. Tapi dengan lobby-lobby ini, itu dan saya udah banyak mendapatkan hasil dari beliau. Ya, seperti tadi itu, karena tadi itu kepercayaan, integritas, dan dia sudah tahu kan yang menjadi persoalan kita ini kadang-kadang adalah karena gubernur ini kan jabatan politik. Sementara kalau rektor YAIN itu akademik. Nah, ketika kita salah-salah antara politik dan akademik ini campur baur, nah itu bahaya. Maka alhamdulillah kepercayaan beliau ini kita jaga. Jadi sekali lagi, dalam rangka mewujudkan dari seluruh perencanaan yang kita buat, terutama jangka awal. Kalau jangka awal itu pasti kita berdasarkan pada APBN, kita merencanakan apa yang kita lakukan dan melakukan apa yang kita sudah rencanakan. Dan pembuat perencanaan harus diberikan kepercayaan. Percayakan. Jadi kita memang mengundang orang-orang yang betul ahli dan sudah meyakinkan, baru kita menyesuaikan anggaran itu. Lalu yang jangka menengah dan jangka panjang ke depan, pertama mulai dari pemerintah provinsi, yang kedua adalah pemerintah daerah. Nah, saya bayangkan tentang bupati yang menjadi pemimpin di daerah di mana kita kembangkan menjadi tempat kampus 2 itu sangat membantu. Ketika tanah yang harganya 1 meter sekian ribu misalnya, sekian ratus ribu misalnya, begitu ada kampus di situ yang berlantai sekian, bangunan jalannya sudah masuk, itu nilai harganya itu mendongkrak. Belum lagi udah masuk bangun banyak usaha, karena otomatis akan menjadi sentra perekonomian. Jadi sangat membantu. Jadi bupati tentu ikut membantu. Maka sekali lagi caranya adalah membangun mitra, ya, dengan membangun komunikasi yang beradab, ya, komunikasi yang baik dan yang benar, dengan memberikan kepercayaan kepada tim yang betul-betul ahli di bidangnya, terutama di dalam perencanaan dan keuangan itu. Jadi kita tidak menunjukkan sebuah kepemimpinan seperti manajemen tusuk sate. Pokoknya kalau bukan saya, jangan ya. Itu apa ya? Seperti kita tidak percaya kepada keahlian orang. Kalau kita ini kan sebagai rektor tidak mesti masuk pada wilayah sifatnya sangat detail yang teknis itu. Kita ini sebagai rektor itu harus mampu menjangkau yang sifatnya urusan besar, membangun komunikasi gubernur, membangun komunikasi dengan pusat, membangun komunikasi dengan dunia internasional. Nah, baru kan kita dikawal oleh 3 orang pembantu kita. Wakil rektor 1 bidang akademik, ini internet dalam penelitian dan pendidikan. Nanti rektor 2 perencanaan keuangan. Ngapain urus yang detail-detail?
Nah, kemudian yang rektor 3 ini usaha kemahasiswaan. Jadi kita ini hanya kebijakan. Nah, inilah perlu yang seperti ini penting sekali. Karena kalau tidak, waduh, dicampur semuanya. Akhirnya tidak jadi kalau tidak ada seperti bos. Itu tidak boleh. Itu pemikiran seperti itu sudah bukan lagi zamannya. Ya, saya kira itu. Apa program unggulan Bapak untuk meningkatkan kualitas Tridharma perguruan tinggi, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat? Ya, jadi untuk Tridharma perguruan tinggi ini dalam dunia pendidikan, pertama seperti yang saya buatkan di dalam visi besar, yaitu integrasi keilmuan, keislaman, sains dan teknologi. Maka yang pertama kita lakukan itu adalah aspek akademik melalui penyusunan berbagai dokumen, ya, pedoman naskah akademik. Jadi di dalam naskah akademik sebagai menjadi pedoman kita ini itu sudah terukur secara umum. Jadi 4 tahun ke depan, bahkan sebenarnya setiap tahun itu ada pedoman dan itu ditandatangani oleh rektor, sehingga dari dekan, ke dekan, ke kaprodi dan seterusnya ke bawah itu ada pedomannya itu, sehingga ada yang sifatnya serentak seragam untuk tingkat institut. Kalau nanti kan tingkat universitas, nanti di bawahnya itu diberikan semacam pegangan untuk setiap fakultas untuk menyusunnya. Tapi intinya keislaman, sains dan teknologi itu visi besarnya. Tapi nanti diterjemahkan dalam bentuk pedoman akademik. Dan itu sebenarnya tiap tahun. Karena pedoman akademik ini akan menjadi pedoman bagi dosen, tenaga kependidikan, termasuk mahasiswa. Maka itu, nah menurut saya ini penting. Karena kadang-kadang kita bekerja tanpa pedoman, sehingga apa yang terjadi fakultas tertentu kok berbeda di sini. Apalagi kalau udah ketemu apa yang kamu lakukan, belum lagi antar prodi. Nah, itu menentukan aja kapan ujian ini, kapan ujian ini, kok masih saling bertanya. Tapi kalau ada pedoman, yang ada sama ini kan cuma kalender akademik aja. Itu bukan, kalau pedoman itu secara umum, bukan cuma kalender, kapan semester awal, semester ringan. Yang kedua adalah pembukaan fakultas purna studi baru yang strategis. Nah, tentu ini berbasis pada kebutuhan pasar. Nah, kita di Kalimantan Barat ini, kami kemarin itu ketika menyusun ini, kami searching di Untan, UNU, di berbagai perguruan tinggi yang sifatnya, contoh misalnya fakultas teknik. Nah, fakultas teknik kan macam-macam tuh. Jangan sampai kita membuka sebuah fakultas yang ternyata ada sana sama, berarti kan ada persaingan. Nah, kita akan membuka fakultas yang memang betul-betul menjadi kebutuhan pasar untuk saat ini dan ke depannya, yang kebetulan belum dibuka di fakultas di Untan, di Politeknik, kemudian di UNU dan perguruan tinggi lainnya yang ada di Kalimantan Barat. Nah, itulah jadinya, maka kita visinya itu transformasi YAIN menjadi UIN yang unggul. Karena kalau udah UIN kita buka fakultas, itu Tridharma, khususnya dalam hal pengembangan untuk bidang pendidikan. Ya, termasuklah pokoknya yang berkaitan lah, bahkan saya ini bermimpi ke depan ketika kita bisa membuka fakultas kesehatan, ya kedokteran, saya udah membayangkan di sini ada rumah sakitnya ini. Jadi kampus pertama di sini nih, di sini kampus fakultas kedokterannya sekaligus rumah sakitnya, yang itu Ma'had, karena akan kita buatkan juga lebih dekat sana itu, ini menjadi semacam hotel. Jadi ketika ada rumah sakit di sampingnya ada hotel, maka pasien yang datang, keluarga pasien datang itu tidak perlu nginap di Gajah Mada. Ini sudah ada di sini. Sini juga ada tempat ibadahnya. Nah, kalau menginap di hotel-hotel lain kan tidak ada tempat ibadah. Nah, itu kelebihannya. Jadi kita menyiapkan sesuatu yang tidak ada. Ini program, ya tentu mungkin jangka panjang lah. Tapi namanya bermimpi. Sesuatu yang kita ceritakan ini mungkin 10 tahun, 20 tahun. Tapi itulah yang namanya visi besar. Ya, jadi kita tidak hanya membangun bagaimana cari rektor 4 tahun, aduh terlalu kecil, ya. Jadi kita membangun itu kira-kira untuk pengembangan. Kemudian pendirian pusat studi, ini juga sebenarnya
sebuah perguruan tinggi yang maju di berbagai negara itu yang dikenal bukan rektornya. Bukan rektornya. Beda di Indonesia. Di Indonesia itu kalau ketemu, siapa rektormu? Ini sebenarnya model militer. Karena militer itu dikenal panglimanya, jenderalnya, bukan. Kalau dunia akademik yang dikenal itu adalah hasil-hasil riset yang dibangun dari sebuah pusat studi. Maka sebuah perguruan tinggi itu makin banyak pusat-pusat studinya, itu makin bagus. Coba kita, pusat studi apa yang ada kita di sini? Paling pusat studi wanita. Nah, itu pun kita belum dengar gaunnya itu. Nah, ke depan untuk membangun Tridharma yang berawal dari pendidikan dan pengajaran itu salah satu yang kita bangun ke depan itu adalah membangun pusat-pusat studi. Nah, pusat studi ini ada mungkin pusat studi untuk ya kalau yang banyak kan perdamaian tuh ya. Karena sini namanya antar suku, antar agama, antar budaya, maka itu penting. Dulu pernah ada itu. Cuma Anda tahu lah ya. Nanti mungkin pusat studi untuk bagaimana meneliti tentang lingkungan, tentang apa namanya pencemaran lingkungan, itu penting. Maka itu menjadi salah satu di dalam program untuk Tridharma ini adalah mendirikan pusat studi yang terintegrasi keilmuan, sains dan teknologi. Kemudian ya ini juga tidak terlepas dari pengembangan kurikulum yang integratif. Saya kira ini karena kurikulum itu sebenarnya mengikuti perkembangan. Jadi kadang-kadang kita kurikulum 5 tahun tidak pernah dirubah. Padahal itu mestinya mengikuti. Apalagi perkembangan hari ini luar biasa majunya. Jadi itu selalu terbuka. Ya, tapi memang dihadirkan ahlinya. Jadi kalau kita tidak boleh merasa ketika di tempat lain ada orang ahli, kita undang ahlinya. Kita undang ahlinya untuk membaca, lalu orang di sini kan membaca fenomena yang berkembang di wilayah Kalimantan Barat, sehingga kurikulum itu selalu ya terupdate. Penguatan literasi digital dan interdisipliner linear ini udah pastilah karena ini sudah berjalan ya, sudah berjalan, hanya konsistensi dengan ya menjaga tantangannya kita selama ini kan channel yang selalu terganggu paling, tapi nanti itu ada juga program khusus untuk itu, bagaimana menanggulangi itu karena sayang orang sudah maju pada penguatan literasi digitalnya, tapi terkendala oleh sinyal lah dengan segala macam, itu kan sangat disayangkan. Dan itu kami udah menjadikan sebuah program unggulan karena ketika sinyal kita di kampus ini jaringan internetnya sangat bagus, itu mulai dari mahasiswanya, mulai dari tenaga pendidikannya, mulai dari dosennya, semuanya merasa aman dan nyaman. Tapi kalau itu terganggu, mulai yang mengeluh dari masih sampai ke atas itu mengeluh semua bersamaan. Sama dengan persis kita lagi asik-asik, tiba-tiba mati lampu. Aduh kan tidak nyaman tuh. Nyaman. Maka bagaimana caranya supaya tidak mati lampu. Nah itu yang kita pikirkan ke depan. Nah yang kedua bidang penelitian. Karena ini kan Tridharma ya. Jadi riset unggulan dan inovasi berdampak. Nah ini pertama adalah kita nyusung roadmap penelitian integral keilmuan. Ada yang memang kita baca selama ini jadi roadmap penelitian kita ini pokoknya apa yang ada dari sana itulah diteliti. Tapi untuk membuat peta ini yang saya lihat belum ada peta secara umum ini. Padahal mestinya ada itu. Jadi yang diteliti itu bidang ini. Sehingga nanti ada sebuah hasil kajian yang itu bisa dikerjasamakan dengan pemerintah daerah. Nah itu. Jadi tidak hanya pokoknya yang dicari itu berapa anggarannya. Wah, padahal mestinya kira-kira penelitian ini tahun pertama bidang apa, tahun berikutnya bidang apa, tahun berikutnya bidang apa. Ini perlu ada petanya itu. Sehingga nanti kan di Provinsi Kalimantan Barat ini kan ada bidang-bidang yang perlu dikerjasamakan ya. Perlu dikerjasamakan misalnya kehutanan, pencemaran saja, pencemaran lingkungan, BKKB dan seterusnya. Itu banyak hal. Dan saya kira untuk Tridharma itu yang pertama kita buat adalah petanya itu. Ya, kira-kira apa yang menjadi kebutuhan, baik kebutuhan internal kita, kebutuhan untuk pusat dan kebutuhan untuk pemerintah provinsi dan daerah serta kebutuhan akademik secara umum. Itu perlu ada pemetaan. Jadi bukan semata-mata berapa anggarannya itu. Nah, sehingga semua
dosen kita yang punya latar belakang berbeda-beda itu bisa tergabung di dalam berbagai peta yang kita sudah buat itu. Ya sama sebenarnya ini penetapan klaster riset unggulan. Ya memang ada yang sifatnya menjadi unggulan, tapi itu kan kita kerjasama dari pusat itu, termasuklah yang sekarang ini kan Islam moderat, ya, toleransi dan radikalisme itu sebenarnya tema ini bukan lagi hal-hal yang baru, tapi penguatan-penguatan itu menjadi tetap penting, akan menjadi sebuah kebijakan. Pengalaman saya 12 tahun di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan secara khusus saya di FKPT, itu tiap tahun kami ada penelitian. Sehingga di setiap daerah itu ada titik hijau, ada titik kuning, ada titik ini. Karena hasil penelitian itu menjadi basis untuk membuat sebuah kebijakan, program apa yang kita akan lakukan ke depannya. Jadi penelitian menjadi sangat penting. Inilah yang saya maksud dengan di samping petanya juga penetapan klasternya masing-masing itu. Insentif publikasi di jurnal bereputasi internasional. Nah ini juga ini pengalaman dan informasi dari tema-tema kita ini. Kalau tulisan kita dimuat di jurnal reputasi internasional, itu keluar uang pribadi. Dan itu tidak main-main. Keluaran pribadi itu paling sedikit 20 juta. Dan itu jumlahnya 20 juta lebih. Saya belum pernah mendengar ini ada dosen yang meneliti yang dananya itu dibantu oleh institut, oleh lembaga. Nah, ini saya kira membuat orang malas. Orang malas. Padahal salah satu, apalagi ke depannya ketika orang mau lektor kepala, kalau disyaratkan bisa naik ke golongan lektor kepala itu, kalau sudah ada di muat jurnal di internasional, maka menjadi semakin kurang. Maka semakin kurang. Tapi kalau diberikan insentif, misalnya siapa yang berhasil tulisannya dimuat di jurnal reputasi internasional, kita ada insentifnya sekian puluh juta, itu mendorong dia akan karena pertama terbantu tulisannya dimuat, dan yang kedua adalah bisa naik ke lektor kepala dan seterusnya. Dan itu insya Allah saya akan memasukkan sebuah program unggulan itu, karena itu memang mendesak. Saya udah mendengar banyak pihak, waduh Pak, saya udah 3 kali dimuat jurnal ini. Bayangkan kalau 3 kali 30 juta itu kan hampir 100 juta uang. Itu pun belum bisa jadi guru besar. Itu. Tapi kalau udah guru besar ya paling tidak bisa. Tapi itu butuh lama. Maka intinya bagaimana seorang rektor membuat sebuah kebijakan yang membuat nyaman di semua bagian keluarga besarnya. Itu intinya sebenarnya itu. Memberikan pelayanan, termasuk pelayanan dalam hal mendorong orang, mahasiswa, dosen, termasuk tenaga akademiknya untuk senantiasa aktif, ya, khususnya dalam hal karya-karyanya dimuat pada jurnal bereputasi internasional. Yang ketiga, pengabdian kepada masyarakat. Ya, ini yang tadi saya sudah kemukakan. Ketika kita membangun pengabdian kepada masyarakat, pertama akan berkelanjutan dan berdampak. Maka salah satu syaratnya adalah bermitra dengan pemerintah daerah yang punya lahan, punya tempat, punya warga, punya masyarakat. Kita ke sana itu hanya membawa SDM kita. Jadi kita mendapat karena program kita sudah jalan, kemudian pengalaman dari mahasiswa kita termasuk dosen dengan pemerintah daerah juga sangat terdampak. Ya, program desa binaan berbasis digital dan ekonomi syariah. Jadi mendidik masyarakat mengenal dan ini sekali lagi juga sangat butuh kerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan syariah. Salah satu kendala ekonomi syariah dan perbankan syariah, lembaga-lembaga syariah kurang banyak dikenal di masyarakat itu karena kurang tersosialisasi. Maka itu ada namanya inklusi. Maka ini cocok kerjasama dengan pemerintah daerah, kerjasama dengan perbankan syariah untuk bagaimana kita turun ke daerah. Ya, itu bagian dari pembinaan kepada masyarakat. Nah, termasuk
Ya, pendampingan UMKM halal dan ekonomi kreatif. Ini bagian tidak terpisahkan ini. Kalau ini juga tidak terlepas dari, karena di perbankan syariah itu ada memang bidangnya itu, dan itu tiap tahun. Apalagi sekarang kalau di pusat itu ada Komite Nasional Ekonomi Syariah. Kalau di sini ada Komite Daerah Ekonomi Syariah. Itu sangat ya kolaborasi dengan pemerintah yang sudah tadi. Ya, sudah kolaborasi. Penyusunan roadmap ini juga penting. Jadi ketika ingin membangun semacam desa binaan sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat, itu memang ada pemetaan itu. Tapi kita di IAIN khususnya ini dan ketika UIN lebih gampang, karena di fakultas itu kan masing-masing ada karakteristiknya masing-masing. Katakanlah kalau kami sini berlatar belakang di Fakultas Usuluddin, kalau dulu Fakultas Dakwah, sekarang namanya Komunikasi, kan kalau misalnya bagian jurnalistik, itu kan jelas tuh RRI, TVRI, bagian-bagian lah penerbitan kan jelas kan. Kalau BKI kan konseling, itu jelas sekali itu memberikan konseling kepada orang-orang yang ada di lembaga pemasyarakatan, sangat. Kalau di ilmu Al-Quran dan tafsir itu jelas. Nah begitu juga di perbankan syariah ini sudah jelas. Maka tapi ini akan lebih dimantapkan ketika turun pengabdiannya kepada masyarakat. Jadi ada semacam pembuatan pemetaannya. Saya kira itu dari Tridharma sebagai tugas pokok. Dari insan-insan akademik ya sebagai dosen itu mau tidak mau Tridharma perguruan tinggi, tapi harus didukung sebuah kebijakan yang dibuat oleh pimpinan supaya pelaksanaan dari Tridharma ini berjalan dengan baik. Bagaimana strategi Bapak dalam meningkatkan animo dan minat calon mahasiswa untuk kuliah di IAIN Pontianak di tengah persaingan PTKIN dan PTS? Ya, baik, terima kasih. Memang kita sadari ya dalam waktu relatif 2-3 tahun terakhir kita ini itu mengalami penurunan. Saya udah baca semua datanya ini dalam buku yang saya buat ini untuk visi misi dan rencana strategis kalau dipercaya di rektor. Saya udah baca datanya itu memang terasa betul dalam 2-3 tahun terakhir itu ada terjadi penurunan itu grafiknya. Dan ini tentu banyak faktor, ya banyak faktor. Jadi multifaktor menjadi penyebab. Maka tentu usaha yang kita lakukan dalam rangka ingin mengembalikan seperti 4 dan 5 tahun yang lalu itu peminatnya banyak. Maka salah satu diantaranya memang kita membuat kebijakan dari pimpinan yang kemudian semuanya itu serentak. Ya, punya visi dan misi yang sama. Selama ini kan kita terkotak-kotak sesuai, jadi ada sekat-sekat psikologis pada masing-masing fakultas, jurusan, prodi dan seterusnya. Sehingga yang bersemangat itu, yang tidak bersemangat yang tidak. Padahal ini saya katakan IAIN dan UIN ke depan adalah rumah besar kita. Maka apapun kita dan dimanapun kita, tetap kita menyuarakan untuk kejayaan dan masa depan yang lebih strategis dan bagus untuk IAIN. Maka untuk membangkitkan animo di tengah persaingan yang kompetitif, ya karena di tempat lain kan banyak juga sama dengan kita. Coba bayangkan brosur yang ada di kita ini dari mana? Dari Jogja. Coba bayangkan dari Jogja masuk Kalimantan Barat, dari Bandung masuk, dari mana-mana masuk. Nah kita ada nggak kita keluar? Jangan-jangan kita brosur kita ini, informasi kita ini jangan-jangan di kabupaten, di 14 kabupaten kota ini tidak sampai. Nah itu, maka kita harus membuat tim, ya tim terpadu namanya. Tim terpadu ini yang mampu memantau seluruh pergerakan di dalam rangka menyemangati, tetapi didukung oleh kebijakan, terutama dalam pendanaan itu. Karena memang harus, kalau tidak didukung oleh sumber daya dan sumber dana, itu juga susah. Ya maklumlah kita manusia kan punya kebutuhan itu. Jadi saya kira itu yang pertama, kita ada semacam tim yang memang harus digerakkan betul. Saya pengalaman dulu
waktu saya ketua jurusan dakwah, program studi itu yang kami buat. Waktu masa saya itu ada 5 program studi yang saya buatkan naskah akademiknya. Pertama ilmu Al-Quran dan tafsir, yang kedua manajemen dakwah, yang ketiga psikologi Islam, yang keempat ada dulu kita buat perbandingan agama ya. Yang kelima dulu itu studi sosiologi agama, kita buat proposalnya. Yang kelima itu program studi ilmu perpustakaan dan informasi. Itu ada semua. Kita bentuk tim membuat 5 ini program. Itu waktu saya ketua jurusan dakwah. Yang sebelumnya prodinya cuma BKI, KPI. Nah, tapi alhamdulillah di masa saya itu keluar izinnya ilmu Al-Quran dan tafsir dan manajemen dakwah. Nah, untuk yang 2 ini saya cerita, izinnya keluar itu jelang pada proses penerimaan. Itu kan kepepet. Tapi dengan semangat kebersamaan bahwa inilah amal jariah kita. Akhirnya kami utus. Bayangkan sampai ke Ketapang mencari dana. Kalau dana itu sebenarnya tergantung pada pimpinan. Dana itu ada di mana-mana kok. Yang penting pimpinannya mengerti dan memahami seberapa besar dana ini yang kita keluarkan. Tapi untuk kemajuan masa depan jangka panjang untuk yang kan justru itu yang bagus. Sampai ke Ketapang. Yang kedua, pengalaman saya ini adalah membangun relasi pada tokoh-tokoh tertentu. Nah, Kalimantan Barat salah satu tokoh kepercayaan untuk diminati lembaga kita itu adalah para Pak Kiai, pimpinan pondok. Saya berjalan dari Sungai Ambawang sampai ke daerah Rasau, saya ketemu kiai-kiai. Nah, kebetulan kiai ini kenal, ada Pak Wajidi. Ini modal kepercayaan dan integrasi dari kepribadian seseorang. Begitu kita dikenal, wah itu aman kita. Karena kalau Pak Kiai bilang, nanti kalau kamu selesai di sini, kau kuliah di IAIN ya, kau masuk jurusan, aman lah itu. Tapi bayangkan, ini ada kasus. Dulu ada kasus-kasus kita, itu juga pengaruh. Ketika ada kasus yang terjadi pada sifatnya oknum. Tapi itu menyebar kemana-mana. Jadi dia cerita, wah saya udah berapa tahun ini, santri saya bilang jangan lihat sih ada aliran di situ. Saya udah klarifikasi. Itu enggak, itu kan cuma aja. Kebetulan ada orang tertentu, tapi itu bukan IAIN dan tidak sebanyak apa yang kita bayangkan dalam pemberitaannya. Itu kita klarifikasi, ada boleh percaya. Kalau begitu mulai tahun depan, salah tahun ini santri saya akan percayakan untuk masuk di situ. Jadi pertama kita membangun tim terpadu, tapi didukung oleh kebijakan yang memudahkan baik sumber daya maupun sumber dana. Yang kedua membangun relasi pimpinan-pimpinan lembaga, misalnya kalau ini kan sudah cara klasik lah, karena kita datangi biasa kepala sekolah. Tapi mendatangi para pimpinan dan kiai-kiai ini kan masih kurang nih. Nah, masih kurang. Tapi kalau kita mendatangi mereka, mereka tuh merasa juga dihargai, terhormat ketika kita datang. Jangan diundang mereka ke sini, tuh kurang adab. Ya, jadi kita merasa, dan itu saya kira. Kemudian yang ketiga, sekali lagi kita akan membangun sebuah image, ya, apalagi model sekarang ini kan dengan modal artificial intelligence itu dengan banyak ahli pakarnya itu bisa dibuat dengan segala macam sistem. Kita kerjasama dengan pihak yang kira kita dibuat satu ini langsung udah jadi. Jadi saya kira itu salah satunya ya, dengan menampilkan tentang profil lulusan yang handal akan bisa menjawab tantangan masa depan. Ya, jadi siapapun yang terpilih menjadi rektor IAIN Pontianak periode 2026 sampai 2030 ke depan, maka siapapun yang terpilih saya ucapkan selamat untuk menjadikan IAIN sebagai rumah besar kita. Ya, jangan pernah menganggap bahwa kalau ini jadi rektor nanti gini. Pokoknya IAIN adalah rumah kita bersama, karena di sinilah bisa kita hidup dan di sini kita bisa mencari penghidupan. Yang bisa membayar hidup kita ini kan dari IAIN. Maka ketika tidak terpilih lalu kemudian tidak berbuat yang baik untuk lembaga ini, saya kira tidak bijak.
Ya, maka siapapun yang terpilih, kalau saya terpilih ya seperti yang saya rencanakan, insya Allah Allah akan bantu kita. Kalaupun tidak terpilih, saya akan berbuat sesuatu yang bisa membuat YAIN kan tetap maju dan bisa membangun umat dan bangsa ini. Sekali lagi, jadikanlah YAIN Pontianak dan menjadi UI ke depannya insya Allah sebagai rumah besar kita. Sehingga apapun yang terjadi tentu selalu kita ingin membawa nama baik, menjadikan YAIN akan lebih maju dan lebih sukses ke depannya, menjadi menjawab segala tantangan yang kita bincangkan tadi. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, wallahu alam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.